Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Setelah kita melalui perjalanan panjang hampir 14 jam dari Samarinda menuju Berau, akhirnya kita sampai di Tanjung-Redep, ibu kota Kabupaten Berau. Dan mumpung di Tanjung-Redep nih teman-teman, kita putar-putar dulu di seputar kota Tanjung-Redep ini untuk melihat kondisi terkini di Desember 2024 sebelum meninggalkan tahun 2024 dan sebelum masuk di 2025. Bagaimana sih kondisi kota Tanjung-Redep? Nah, ini dia nih teman-teman. Kota Tanjung-Redep, ibu kota dari Kabupaten Berau. Saat ini kita berada di kawasan pelabuhan. Nah, ini adalah kawasan pelabuhan di kota Tanjung-Redep Berau. Dan ini masuk di kawasan tepian. Di akhir 2024 ini tepian semakin bagus, ada tulisan ikon Berau di sini ya. Dan ini adalah tepian Sungai Segah yang sudah ditata rapi, cantik ya. Dan biasanya kalau malam ini menjadi pusat wisata kuliner. Kemudian kalau setiap minggu pagi itu banyak dipakai untuk orang berolahraga, Car Free Day di lokasi ini. Dan ini kebetulan juga cuacanya habis hujan, sehingga kondisi jalanannya masih agak basah-basah gitu ya. Ini merupakan kawasan kota tertua di Tanjung-Redep. Makanya bisa dilihat teman-teman di sebelah kiri ini banyak sekali bangunan-bangunan rumah kayu yang merupakan bagian daripada sejarah kota Tanjung-Redep ini. Jadi Tanjung-Redep ini merupakan ibu kota Kabupaten Berau yang memiliki sejarah panjang berakar dari masa Kesultanan Berau hingga kemudian menjadi pusat pemerintahan yang modern sekarang ya. Jadi kota ini bukan hanya dikenal sebagai gerbang menuju destinasi wisata Pulau Derawan dan sebagainya ya, tapi juga ada perjalanan sejarah yang kaya budaya dan peristiwa yang penting nih teman-teman. Sambil kita keliling-keliling kota Tanjung-Redep ya, kota Tanjung-Redep, kita sekalian mengulik-ngulik ya sejarah kota. Jadi memang kota Tanjung-Redep ini awalnya dari Kesultanan Berau yang berdiri di abad 14, dan kesultanan ini berkembang sebagai pusat perdagangan hasil bumi. Jadi dulu ada rotan, damar, sarang burung walet sudahnya ya. Kemudian Sungai Segah tadi yang membelah kota dulunya itu menjadi jalur utama bagi pedagang lokal maupun pedagang asing. Makanya kawasan ini dikenal dengan Tanjung-Redep yang berarti Tanjung Kecil di muara sungai, tempat bertemunya para pedagang. Dan teman-teman juga bisa melihat ya, sebagian kawasan Tanjung-Redep ini trotoarnya sudah dipercantik, dikasih keramik, dikasih saluran penutup ya, penutupnya dari besi, dan ada tulisannya Tanjung-Redep Berau gitu ya. Setelah tadi kita melihat kawasan tepian, ini merupakan Jalan Jenderal Sudirman. Ini juga masih kawasan kota tuanya Tanjung-Redep nih teman-teman. Dan di sebelah kiri ada sekolah, ada SD negeri, kemudian ada SD Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ya. Ini ada di sini semua teman-teman. Dan juga kalau pagi ini, kebetulan pagi nih ya, di sini ada beberapa pedagang yang mangkal ya, termasuk ada yang jualan bubur, jualan ayam gitu ya, ada macam-macam ya. Jadi yang cari sarapan bisa di tempat ini. Kemudian di ujung sana, nah ini sebentar lagi kita sampai perempatan. Ini perempatannya kalau kita belok ke kanan, ini balik lagi ke pelabuhan tadi ya. Kalau kita belok kanan kembali ke pelabuhan. Jadi muter aja ya teman-teman. Dan dulu di perempatan ini di tengah-tengah itu ada tugu dengan logo Pancasila ya. Tapi tugunya kemudian dibongkar karena justru menghambat
lalu lintas ya. Jadi dulu ada nih. Dan di perempatan ini kita belok kiri, kita melintasi jalur jalan protokol lagi. Ini jalur Jalan S.A. Maulana, Jalan APT Pranoto ya. Dan ini kalau lurus mentok, jadi kalau kita belok kanan tadi mentoknya ke pelabuhan, kalau belok kiri ini mentoknya ke kantor pemerintahan, yaitu kantor Bupati Berau. Nah ini teman-teman, kita akan tembus ke wilayah kantor Bupati Berau. Jadi sebagai informasi ya teman-teman, pada masa kolonial Belanda, Kesultanan Berau ini berada di bawah kendali kolonial, yaitu pada tahun 1834. Iya, kita ikuti jalanan ini dulu ya. Dan ini ada perempatan lagi. Ini kalau ke kanan ada jalan Durian ya. Durian 1, Durian 2, Durian 3 gitu. Kemudian di sebelah kiri ini ada Rumah Sehat Basnas. Jadi kalau orang biasanya rumah sakit, ini rumah sehat ya. Artinya kalau masuk di sini diharapkan sehat ya. Belok kiri ini ada perempatan lagi. Kalau belok kiri ke AKB Sanipah 1, ke kanan AKB Sanipah 2. Ada kantor PLN ini teman-teman. Dan di depan lagi ini ada perempatan lagi. Kalau ke kiri kita ke arah Sambaliung dan juga terus menuju ke arah Talisayan ya, ke arah pesisir selatan ke Talisayan, ke Biduk-Biduk. Itu kita akan melintasi jalur belok ke kiri ini ya, ke arah Sambaliung dan seterusnya, melintasi jembatan Kelai. Sementara kalau kita belok ke kanan ya, itu kita ke Jalan Haji Isa ya, Haji 1 ya, Haji Isa 2 dan seterusnya. Dan menara yang paling menonjol di sini ya, ada warna hijau, ini adalah menara Masjid Agung. Ini Masjid Agung Berau. Dan sebetulnya di atas menara ini kita bisa naik ke atasnya ya. Kita bisa naik ke atas menara Masjid Agung. Dulu ya membayar retribusi berapa gitu naik. Tapi sekarang jarang sekali untuk bisa naik ke atas, karena katanya konon di menara tersebut ada sarang burung walet. Justru sarang waletnya itu bermanfaat ya untuk dana abadi masjid ya. Ya, dan menaranya bisa dimasuki kalau untuk mengecek bulan ya, misalnya ngecek hilal Ramadan sebagainya. Jadi kita naik ke atas menara tersebut untuk mengecek apakah sudah masuk bulan Ramadan apa enggak, misalnya untuk menentukan hari raya gitu ya. Itu hisab rukyat ya, itu dilakukan di menara tersebut. Dan kita terus ya ke arah kantor bupati. Di sebelah kiri ini ada Taman Cendana, di sebelah kanannya ada pusat olahraga, dan terus kita bisa lihat kantor bupati. Jadi sebelumnya pada tahun 1834 Kesultanan Berau awalnya resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda setelah perjanjian dengan Sultan Muhammad Aminuddin. Nah saat itu teman-teman, Tanjung Redep mulai berkembang sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Sementara jalur sungai tetap menjadi sarana transportasi utama. Sementara masyarakat lokal mempertahankan adat istiadat mereka di tengah pengaruh kolonial. Nah ini ya sejarahnya. Dan ini kita lihat komplek perkantoran ya, perkantoran di Berau ya, kantor Bupati Berau. Dan sebagai informasi tambahan nih teman-teman, Tanjung Redep ini resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Berau itu pada tanggal 1 Juli 1959. Nah, penetapannya ini bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Berau sebagai wilayah administratif yang terpisah. Jadi, momen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia membangun Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis setelah kemerdekaan. Dan penetapan Tanjung Redep sebagai ibu kota ini akan memperkuat perannya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan juga budaya. Nah gitu teman-teman ya. Kita masih di pelataran kantor Bupati Berau. Di sini ada ATM-nya ya. Ya terutama ATM BPD ya, ATM Bank Daerah. Maklum ya, pegawai kan rekeningnya di BPD ya, gajinya ya. Karena rame ini ada pertandingan ya.
pertandingan voli di sebelah kiri, makanya banyak sekali kendaraan parkir di lokasi ini. Dari sini kita akan ke kiri ya teman-teman, karena kalau lurus lagi kita akan balik lagi ke jalan yang sama. Sementara kita niatnya muter-muter dulu nih, makanya kita belok ke kiri, ngelihat kawasan perkantoran lagi. Nah ini masuk di jalan Murjani ya, jadi Murjani 1, Murjani 2, Murjani 3. Jadi nggak repot sih di nama jalannya ya. Nama jalannya lurus gitu, satu nama jalan tinggal dikasih nama, tinggal ditambahi 1, 2, dan 3 gitu. Murjani 1, nanti setelah simpangan Murjani 2, setelah simpangan lagi Murjani 3 gitu ya. Jadi gampang banget ya teman-teman ngapalnya. Sebelah kiri itu ada stadion tadi ya, ada lapangan sepak bola ya. Belum skala stadion ya, ada stadion Madianya, stadion mini itu di Teluk Bayur teman-teman. Masih 10 kilo dari kota Tanjung Redep ini, makanya hanya lapangan sepak bola. Sementara di sebelah kanan ini ada beberapa perkantoran, ada kantor dinas pendidikan, dinas transmigrasi, ada kantor pajak, badan pertanahan, ada perizinan dinas koperasi, macam-macam lah ya. Ada beberapa kantor di sini. Kita sampai di perempatan lagi. Ini kalau kita ini kalau lurus ya, ini Murjani 2 ya. Lurus lagi ini Murjani 2. Jadi kita ke kanan ya. Kita ke kanan, ini ada sekolah ya, ada SMP. Nah ini jalan Mangga ya. Jadi ada Mangga 1, Mangga 2, Mangga 3 juga. Gampang pokoknya kalau lurus, Mangga 1, Mangga 2, Mangga 3, seterusnya ya. Daripada bikin nama jalan baru. Di sini juga masih kawasan perkantoran, ada kantor pajak, ada kantor dinas perikanan, ada kantor dinas perikanan kelautan tadi ya. Kemudian ada permukiman, ada tata kota, maksudnya pemukiman tata kota. Saya lupa juga ya nama-nama dinas, karena setiap ganti pemerintahan ya ganti lagi ya nomenklaturnya. Ini sebelah kiri ada Disduk Capil ya, dinas pendidikan kependudukan, dinas kependudukan dan catatan sipil Disduk Capil. Itu tadi ya, ganti pemerintahan, ganti lagi nama dinas, karena ganti nama kementerian dari atas akhirnya turun lagi ke bawah. Misalnya dulu ada dinas pendidikan kebudayaan, sekarang diganti lagi dinas pendidikan karena kebudayaannya menteri sendiri gitu ya. Aduh pokoknya ya suka-suka lah ya. Dan di perempatan lagi tadi ketemu yang Haji Isa ya, kalau ke kanan Haji 1, ke kiri Haji Isa 2. Ini kita lurus lagi masuk ke jalan Mangga 1, Mangga 2 maksudnya, Mangga 2, nanti lurus lagi ke jalan Mangga 1. Di sini juga ada apotik yang cukup besar ya. Kemudian ada beberapa swalayan juga di sini. Ya sebagai informasi ya teman-teman, hingga detik ini belum ada mall ya di Berau ya, belum ada mall. Makanya seringkali suka ada guruan kemana ke mall, mallnya mana, molding ya. Molding itu tempat ngolah kayu maksudnya ya. Nah tapi ada kabar gembira nih, ada kabar baik ya. Di Berau sudah ada bioskop. Nah, ada Platinum Cineplex. Jadi dulu di Jalan Agape Sadipah 2 tadi ya, Jalan Agape Sadipah 2 itu ada Freshmart namanya. Nah itu ditutup, sekarang gantinya Platinum Cineplex. Jadi kalau warga Tanjung Redep, warga Berau yang mau nonton bioskop, nggak perlu jauh-jauh lagi ke Samarinda atau ke Balikpapan, harus naik pesawat atau naik perjalanan panjang ya. Sudah ada bioskop di Berau. Cuman apakah jadwal tayang filmnya sama dengan XX1 atau CGV di Samarinda, itu yang saya kurang tahu ya. Yang jelas ada bioskop aja, udah pasti rame dah tuh ya. Sayangnya saya nggak lewat AKB Sadipah 2 ini ya. Jadi teman-teman kurang tahu posisinya, tapi bagi warga Berau, warga Tanjung Redep pasti tahu lah ya, di AKB Sadipah 2 Express Mart ya. Dan ini kita berada di jalan Durian 1 dan akan bergeser ke Durian 2.
Ini jalanannya bisa teman-teman lihat ya, sudah mulai bagus ya, sudah banyak yang dicor, yang awalnya aspal dicor ya. Ini di perempatan, kalau belok kiri tadi itu jalan Pulau Panjang ya, ada rumah sakit umum ya, ada SMP, dan kalau terus lagi itu ke jalan Gunung Panjang. Nah, kita ke kawasan jalan Durian ini ada Mr. DIY. Wah, keren ya, di Berau sudah ada Mr. DIY, ada tempat karaoke juga di sini, karaoke keluarga ya. Dan di kawasan ini padat dengan pemukiman penduduk ya, ada juga gang yang masuk ke pemakaman umum. Di lokasi ini ada apa ya, penjualan spare part mobil juga ada di sini. Terus ada beberapa swalayan juga di sini, dari mulai yang swalayan sembako sampai yang jual perkakas juga ada di sini di kawasan Jalan Durian 2 ini. Terus ada apotik ya, teman-teman bisa lihat ada klinik, ada apotik. Jalanan ini juga sudah di sebagian ditingkatkan ya, dicor lagi. Cuman untuk trotoarnya nih baru sebelah kiri yang trotoarnya diperbaiki, sementara sebelah kanan sepertinya trotoarnya masih belum ya teman-teman. Memang serba salah ya, trotoar ini di sisi lain mempercantik ya, di sisi lain juga kadang-kadang ya orang yang biasa parkir kendaraan jadi sulit parkir kendaraan. Akibatnya karena ada trotoar, ruas jalan juga menyempit ya, karena ruas jalan menyempit. Apalagi kalau mobil parkir di sisi kiri kanan jalan gini ya, udah sempit banget itu kalau ada yang papasan ya. Ya mudah-mudahan masih aman lah ya Tanjung Redep dari kondisi jalanan penuh ya. Tapi kalau jumlah kendaraan terus bertambah, kota semakin maju ya, bukan tidak mungkin ya Tanjung Redep juga akan penuh kendaraan, udah kayak di kota-kota besar gitu ya. Dan Berau ini teman-teman merupakan kota atau wilayah paling ujung untuk Kalimantan Timur ya, karena setelah Berau kita memasuki wilayah Bulungan dan itu masuk di Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara. Nah itu tadi ada mobil belok kiri ya, itu masuk ke perumahan BI teman-teman, perumahan Berau Indah, perumahan elit pertama di Berau ya. Terus memang di perumahan Berau Indah itu lebih banyak pejabat tuh ada di situ ya, ada pejabat, pengusaha-pengusaha itu banyak tinggal di situ ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan di Durian 3 ini teman-teman ya. Ada kos-kosan, ada sekolah TK, ada sekolah SD negeri. Dan ini dulu saya bicara dulu 10-20 tahun lalu ya, kawasan ini sepi sebetulnya. Ini sudah kawasan pengembangan kota Tanjung Redep nih teman-teman. Nah ini dulu jalanan sampai sini kalau saya naik sepeda gitu ya, waktu saya masih sekolah naik sepeda sini tuh kayaknya udah jauh banget, jalannya sempit, jalan setapak gitu ya. Nggak nyangka gitu ya, sekarang udah sangat besar gini ya, jalanannya udah termasuk lebar ini ya kalau dibandingkan dulu. Sekarang mah kalau orang yang nggak tahu kan, wah jalannya sempit ya, dulu ya nggak kayak gini ya, dulu udah jalan setapak, becek pula ya. Makanya kalau yang tahu persis pasti bersyukur lah ya kondisi daerah ini seperti apa. Nah kalau kita belok kiri lagi teman-teman ya, itu ada kawasan sekolah unggulan ya, sekolah Islam di sana, dan juga ada komplek perumahan juga yang tembus di perumahan Berau Indah tadi ya. Jadi Berau Indah 2 juga di kawasan itu. Kita terus di sini masuk Jalan Durian 3, kemudian Jalan Pembangunan ya. Nah ini kalau terus bisa dilihat itu teman-teman ya. Jadi kalau terus nanti ada jalanan udah mulai nggak terlalu rame, memang ada komplek makam umum yang kemudian menjadi pemakaman untuk korban COVID ya, virus COVID-19 yang pernah melanda Indonesia ya. Nah, ini kalau terus tuh ya, ada juga Gedung Biru ya, Gedung Biru Berau Pos ya, koran pertama yang ada di Kabupaten Berau.
ya ada sejarah tersendiri ya. Alhamdulillah pernah ikut menjadi bagian mendirikan surat kabar di daerah ini teman-teman. Dari mulai 2010 cari tanah, bangun kantornya di situ sampai akhirnya terbit koran tersebut, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terbit ya, sampai sekarang masih terbit dan masih melayani walaupun kondisi surat kabar harian sudah jarang ya ada yang membaca dan berganti menjadi platform online, tapi tetap masih ada korannya ya secara fisik. Makanya ada mesin cetaknya teman-teman. Makanya ya waktu saya masih aktif ya berada di Berau Pos ini sering menerima kunjungan anak-anak TK, anak-anak SD gitu ya untuk melihat proses pembuatan koran. Kan itu menjadi sesuatu yang langka sekarang ya, melihat percetakan koran ya. Oke teman-teman, kita melintasi jalur ini ya. Ini merupakan jalur Jalan Sultan Agung yang merupakan jalur ring road ya. Jadi ini jalur pengembangan kota Tanjung Redep. Sebelumnya jalur utama menuju ke wilayah Teluk Bayur ya, ke arah Samarinda itu hanya di tepi sungai ya, jalur di tepi sungai Segah. Kemudian dibangunlah jalur alternatif yang ring road seperti ini untuk memecah kepadatan kendaraan di Jalan Sultan Agung ini. Makanya masih banyak titik-titik tanah yang kosong walaupun sudah milik orang ya, yang kemudian mulai dimanfaatkan untuk menjadi kawasan bisnis di tempat ini. Ada gudang, ada pangkalan proyek ya. Dan ini merupakan jalur tercepat menuju ke Bandara Kalimarau, Bandar Udara Kalimarau yang lokasinya berada di Kecamatan Teluk Bayur. Jadi ini masih Kecamatan Tanjung Redep ya teman-teman. Sementara bandara itu berada di Kecamatan Teluk Bayur. Sudah beda kecamatan, tapi masih Kabupaten Berau ya, masih daerah Berau. Teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali semacam kayak gudang-gudang gitu ya, tempat-tempat usaha di tempat ini. Termasuk ada pusat bahan bangunan juga ada di sini. Jadi ini kawasan sudah mulai ramai banget. Dulu kalau lewat sini tuh aduh sepi, jalan setapak, gelap gulita, wis pokoknya agak-agak serem-serem ya lewat sini. Sekarang udah rame banget. Mungkin bagi teman-teman yang pernah tinggal di Tanjung Redep, pernah tinggal di Kabupaten Berau, barangkali ada kesan-kesan atau ya kenangan-kenangan nostalgia di sini, boleh dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Apa sih yang berkesan? Ya apa saja yang berkesan selama tinggal di sini di Berau, di Tanjung Redep dan sekitarnya? Mungkin boleh dong diceritakan di sini ya. Sama-sama kita bernostalgia di kota Tanjung Redep. Kalau saya banyak banget ya, karena saya seolah terlahir kembali di kota ini. Dari mulai sekolah di sini, sekolah SMA ya, sampai kemudian kuliah di Samarinda, balik lagi untuk tadi mendirikan koran Berau Pos tadi ya, mendapat amanah dari Kaltim Post Group untuk mendirikan koran Berau Pos tadi yang sempat saya tunjukkan lokasinya tadi ya, walaupun nggak lewat di depannya. Sampai kemudian ke Samarinda lagi dan sampai sekarang akhirnya tinggal di Samarinda ya. Ya masih ada sih di Berau juga, makanya sering kali ke Berau ya. Kita masih lewati Jalan Sultan Agung ini, jalur ring road ini teman-teman, dan sekali lagi ada banyak sekali workshop di sini ya. Ada banyak lokasi di sini. Dan kawasan pengembangan kota ini benar-benar makin padat ya. Ada perumahan juga, beberapa perumahan di lokasi ini. Dan itu yang dulunya jauh katanya, waduh jauh banget. Sekarang mah nggak terasa ya. Udah dekat semua ini. Udah jalurnya udah terkoneksi semua teman-teman. Dan kita akan terus melintasi jalur ring road ini sampai nanti kita masuk ke wilayah Kecamatan Teluk Bayur. Jadi bukan lagi Kecamatan Tanjung Redep ya teman-teman, tapi Kecamatan Teluk Bayur. Karena Tanjung Redep ini memang terus berkembang pesat. Luasnya sekitar 2.328 km persegi dan merupakan pintu gerbang ya kalau teman-teman mau ke Derawan ya. Oke, ini ada perempatan ya. Kalau ke kanan kita akan tembus ke
pasar Sanggam Aji Wilayah, pasar terbesar ya. Orang nyebutnya Kilo 5 ya. Ada perempatan Kilo 5. Nah, kita ke kiri melalui jalur baru lagi menuju ke Bandara Kalimarau Berau. Di kawasan ini tadinya juga sepi nih, ada beberapa tempat karaoke di lokasi ini. Kenapa saya tahu? Nah ya kan, pasti ada yang nanya tuh, kok tahu kalau ada tempat karaoke? Jadi waktu COVID-19 lalu ya, saya sempat tinggal di Berau lagi dan saya menjadi relawan Palang Merah Indonesia, relawan PMI, menjadi pengurus PMI, dan seringkali kami melakukan operasi untuk mengecek tempat-tempat di tempat ini ya, tempat-tempat berkumpulnya orang ramai. Nah, dari situlah saya tahu ada beberapa tempat karaoke ya, jadi tahu gitu loh. Dan kita mengimbau untuk tetap menegakkan protokol kesehatan. Ya begitulah ya, udah pernah kita lalui musibah ya, wabah COVID yang bikin kita ya pasti banyak lah ya kenangan-kenangan atau kesan-kesan yang rata-rata sih kurang positif ya terhadap virus tersebut. Aduh, pokoknya sudah deh, jangan sampai terjadi lagi wabah tersebut ya. Jauh-jauh deh. Yang penting kita semua sehat ya. Baik teman-teman, sampai perempatan lagi. Nah ini dia, kalau kita ke kanan, ini kita langsung jalur ring road menuju ke Bandara Kalimarau. Nah ini jalurnya jalur 2 nih teman-teman. Lebar banget ini dibangun, dan di tengah-tengah ini ada median jalan ini sekaligus dijadikan untuk tempat jogging. Disiapkan jogging track di tengah-tengah ya, teman-teman bisa lihat ya, di median jalan itu ada jalur khusus untuk pejalan kaki. Makanya kalau sore di tempat ini ya, tiap hari sore-sore sekitar jam 4 jam 5 gitu ya, banyak sekali warga kota Tanjung Redep yang menikmati olahraga di sini. Selain olahraga ada juga yang sekedar jalan-jalan gitu ya. Ada juga yang lari. Pokoknya tergantung passionnya masing-masing ya. Yang mau lari-lari, yang jalan-jalan gitu ya. Yang mau lari dari kenyataan juga silahkan ya. Ada gitu lari dari kenyataannya. Nah ini jalurnya ya teman-teman. Dan di kiri kanan jalan juga ada beberapa yang tempat pembuatan batu bata ya, memanfaatkan tanah yang ada di sini dijadikan batu bata. Banyak juga ya. Terus kadang-kadang juga ada coba kebut-kebutan di sini. Nah, kalau itu urusannya dengan pihak kepolisian ya. Paling sekali 2 kali ntar kena razia kabur semua ya. Ada juga yang jalur sepeda ya, selain jalan lari ya, jogging, ada juga yang bersepeda. Nah pokoknya aktivitas warga kalau sore di sini ramai juga ya, karena jogging tracknya lumayan ya, terus jalurnya juga lumayan. Udah gitu suasananya masih cukup asri lah ya. Yang penting jangan sampai ada kendaraan yang asapnya banyak ya, itu tentu ganggu ya. Oke, kita akhirnya sampai di ujung, dan sebelah kanan ini teman-teman ada ikon Berau lagi ya. Kalau kita lihat dari sana itu selamat datang di Berau gitu, welcome to Berau. Nah ini ada tempat kayak pesantren ya. Dan di sebelah kiri nanti teman-teman bisa lihat ini adalah Bandar Udara Kalimarau ya, Bandar Udara Kalimarau Berau yang saat ini sudah didarati Batik Air dan Super Airjet di sebelah kiri ya. Dulu bandaranya kecil ya. Nah bekas bandaranya itu sekarang dimanfaatkan oleh Pus Penerbat TNI Angkatan Darat. Jadi pusat penerbangan Angkatan Darat memanfaatkan lokasi bandara lama dengan menempatkan skuadron di sini. Jadi ada skuadron helikopter serbu di lokasi ini sekaligus untuk menjaga kawasan perbatasan di Kalimantan ini. Maklum ya, kita dekat dengan Malaysia ya. Jadi kalau ada apa-apa, skuadron di sini, helikopter di sini bisa diturunkan untuk berpatroli dan sejenisnya ya. Jadi sebelah kiri ini adalah landasan pesawat teman-teman, landasan pesawat, dan ada bangunan yang baru ya, bangunan bandara yang baru. Sementara kalau kita terus ke depan ini ada
lokasi bandara lama. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada lokasi bandara yang lama yang sekarang dimanfaatkan oleh PUS Penerbat, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat ya. Karena itu lewat sini ya jangan laju-laju ya, jangan ngebut-ngebut, dikasih tanda nih sama mereka karena kita masuk kawasan militer ya. Udah dikasih pita begaduh tuh, ini pita penggaduh namanya ya, supaya kita mengurangi kecepatan dan tidak melakukan kebut-kebutan di lokasi ini. Nah gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, akhirnya kita sampai wilayah Kecamatan Teluk Bayur ini ya. Sudah bukan lagi Kota Tanjung Redep tapi masih wilayah Kabupaten Berau. Alhamdulillah ya bisa putar-putar Tanjung Redep sampai Teluk Bayur. Ya tentu saja nggak semua kita putarin ya, karena sebetulnya saya muter-muter ini sekalian saya mau pulang kembali dari dari Berau ya, kembali ke Samarinda, dan nanti kita lanjutkan lagi perjalanan dari Berau ke Samarinda seperti apa. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kemarin setelah mengikuti video Samarinda Berau, kemudian kita putar-putar Tanjung Redep Berau ini, dan nanti kita ikuti lagi perjalanan dari Berau kembali Samarinda, terutama segmentasi di wilayah Kelai karena kemarin malam tidak kelihatan. Nah kembali pulang ini kita bisa lihat kondisi jalannya secara terang-terangan ya. Terang-terangan karena yang kemarin gelap-gelapan, sekarang jadi terang-terangan ya. Nggak ada yang ditutup-tutupi, bisa lihat langsung bagaimana kondisi jalan di wilayah Kelai sampai di Letak ya teman-teman. Sekali lagi demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita udah sampai di jalur poros lagi ya, jalur poros menuju ke Samarinda di tepi Sungai Segah. Sebelah kanan tuh sepertinya ada pembangunan juga ya, pembangunan kawasan tepian Segah yang ditata juga seperti tepian yang ada di Tanjung Redep. Dan sebelah kiri ada pagar, inilah ujung dari landasan Bandara Kalimarau. Jadi kalau pengen lihat pesawat turun, nah di sini cocok banget teman-teman. Ya duduk di sini, nanti ada, kalau tahu jam pesawat turun kita bisa ngeliat pesawat turun ya. Tadi udah pamitan, masih panjang lagi. Ya udah deh, gitu dulu ya teman-teman videonya. Ini kita langsung bablas menuju ke Samarinda, kembali pulang ke Samarinda, dan ikuti terus video-video di channel ini. Bagi yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya sekarang ya. Tekan tombol subscribe-nya dan ikuti terus update terbaru dari channel ini. Demikian teman-teman, kita sudah masuk wilayah Teluk Bayur ya. Teluk Bayur kota sejarah juga, karena memang di kawasan Teluk Bayur ini merupakan kawasan tambang batubara di masa penjajahan Belanda teman-teman. Makanya ada lapangan bola di Teluk Bayur yang dulu konon ya kesebelasan Ajax Amsterdam di zaman itu ya, zaman dulu itu pernah sampai di sini dan main di sini. Cuman saya bingung dulu kesininya naik apa ya, jauh banget ya, kan nggak mungkin lewat darat gini ya, naik kapal, naik pesawat kali ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ngasih penjelasan deh ya, naik apa tim Ajax Amsterdam sampai di sini dan main bola di sini. Kebayang kalau naik kapal berapa bulan nyampenya ya dari Belanda sana. Konon katanya begitu ya, dari Ajax Amsterdam dibawa Belanda sampai di sini. Perjalanan memang panjang banget nih teman-teman ya. Jadi dari Teluk Bayur kita akan masuk nanti ke wilayah Labanan. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia. Bye-bye.